Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Secara cepat kita mau buka dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Hari ini kita mau belajar dari seorang nabi Tuhan. Menurut saya salah satu nabi favorit saya. Karena dia seseorang yang melakukan begitu banyak mujizat, tetapi dia juga tidak kebal dengan yang namanya persoalan. Dia tidak kebal dengan yang namanya kelemahan. Dan saya percaya setiap kita semua punya kelemahan. Tetapi saya percaya Tuhan bisa memakai kelemahan itu untuk mendatangkan kemuliaan yang dahsyat dalam hidup kita. Ya kan? Kita mau belajar sama-sama. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-4. Saya akan bacakan 1 sampai 3. Nanti 4 kita bersama-sama. Perhatikan screen saudara. Dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, namanya aja sebelin saudara, Isabel saudara. Sekali dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Maka lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi ceritanya Elia baru saja membantai 450 nabi. Nabinya Isabel saudara. Ada 450 nabi Baal yang melawan Tuhan. Dan di atas gunungnya Tuhan terjadi sebuah battle yang saya yakin lebih hebat daripada battle yang kita lihat di Doctor Strange, saudara. Karena kalau di Doctor Strange baru 2 menit aja udah mati semuanya, saudara ya, superhero-nya. Ya, tapi kalau di sini kita lihat Elia, 1 orang lawan 450, dia menang. Ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Maka takutlah ia. Ayat 4 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu apa saudara? Duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada apa? Hari ini saya membawakan satu pesan Tuhan dengan judul tekanan yang membawa terobosan. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tekanan yang membawa terobosan. Jadi rumah tulis di live chat, tekanan yang membawa terobosan. Bolehkah saya bertanya dengan saudara, siapa dari saudara dengan mengangkat tangan saudara, tolong jawab. Berapa banyak dari saudara yang hidupnya pernah merasakan tekanan? Boleh angkat tangannya. Saya yakin bukan hanya 1, 2, bahkan saya boleh katakan bahwa setiap kita di ruangan ini, termasuk saya yang sedang bicara, di depan saudara, di depan ribuan jemaat di rumah, kita semua pasti pernah merasakan tekanan. Kapan tekanan itu terjadi? Tekanan itu terjadi saat ada begitu banyak tuntutan yang harus kita pikul dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, akar dari kata tekanan itu semua berasal dari kata tuntutan. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi seringkali dalam hidup saya merasa bahwa ada begitu banyak tuntutan yang harus saya penuhi. Baik sebagai pendeta, baik sebagai seorang anak, baik sebagai seorang sahabat. Kita semuanya hidup dalam tuntutan. Sebagai gembala di tempat ini, sebagai seorang pendeta tentunya, saya cukup berat tekanannya. Kenapa? Karena setiap minggu saya harus bicara di depan ribuan orang sepanjang hari. Dan saya harus menyampaikan satu pesan yang saya berdoa bisa memberkati setiap jemaat. Dan itu yang saya sebut dengan tuntutan. Bahwa harus gitu. Saya harus menyampaikan yang bagus.
Tekanan yang cukup berat setiap kali saya mau naik ke atas mimbar. Kenapa? Karena setiap orang yang datang punya banyak ekspektasi. Dan seringkali ekspektasi itu saya nggak bisa penuhin semuanya. Setiap kali saya naik di atas mimbar ini selalu ada tekanan yang ada di pikiran saya. Kenapa? Karena saya takut mengecewakan jemaat. Kalau kita boleh bicara hati ke hati. Tetapi dari bertahun-tahun saya melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya menemukan satu hal bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Yang setuju katakan amin. Kita gak bisa nyenengin semua orang. Saya melihat itu di dunia pelayanan di mana saya berada. Banyak tekanan itu muncul karena begitu banyak tuntutan. Tapi saya belajar, ya itu hal yang biasa. Gereja ini dulu menerima banyak tekanan. Kenapa? Karena nama gereja ini sangat unik, mirip sama lagu dangdut. Namanya Gereja 1 Jam. Ada orang dulu waktu dengar, apa itu gereja 1 jam? Mau apa 1 jam? Mau dapat apa? Mau dapat apa? Tapi sekarang semua gereja 1 jam, kita 1,5 jam, saudara. Itu pun juga ada yang komplain. Ini gereja namanya gereja 1 jam saja, tapi kok ibadahnya 2 jam? Ini yang benar yang mana? Saya jawab, oh GSJS udah ganti nama, bukan gereja 1 jam saja, tapi GSJS itu sama dengan gereja 1,5 jam. Tapi di situ pun tetap ada tekanan bagi kami. Apakah ibadah 1 jam, gimana kalau kelamaan, gimana kalau kependekan? Saya juga menerima tekanan itu karena banyak tuntutan. Ada banyak orang yang menuntut saya. Khotbahnya harus panjang. Gitu. Tapi itu pun juga sering salah. Khotbah kepanjangan. Lihat Pastor Michael tambah lama, tambah tua, tambah panjang, tambah bertele-tele. Khotbah terlalu pendek. Aduh kasihan Pastor Michael udah gak ada lagi bahan. Saya pakai dasi, dibilang kuno. Gak pakai dasi, dibilang kurang sopan. Dasi kepanjangan dibilang kuno, dasi kependekan dibilang kayak badut. Itulah akar dari tekanan. Saudara bisa ngerti maksud saya? Dimana begitu banyak tuntutan yang kita tahu masuk di dalam pikiran kita. Kita punya banyak tuntutan yang harus kita pikul Bapak Ibu Saudara. Kita dituntut menjadi orang tua yang baik. Gimana coba? Apa definisi orang tua yang baik? Kita nggak tahu, tapi tuntutan bagi kita, you have to be a good parent. Gitu. Saudara harus jadi seorang papa yang baik. Kita dituntut harus jadi suami yang baik. Kita dituntut harus jadi istri yang baik, yang tunduk sama suami. Kita dituntut menjadi mertua yang baik. Kita dituntut menjadi anak yang baik. Gimana kita jadi anak yang baik. Yang hormat kepada orang tua. Dan tanpa kita sadari tekanan itu, kalau kita tidak olah dengan baik, saya khawatirnya bisa menghancurkan banyak dari kita. Saudara Elia berkata tadi kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan di ayatnya yang ketiga. Coba kita buka lagi, Mohon maaf, ayatnya keempat dikatakan apa? Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pun berkata kepada Tuhan, Tuhan cukup. That's enough God. Lebih baik aku mati aja. Lebih baik ambillah nyawaku. Bayangin seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Akarnya dari mana? Karena tekanan. Dia punya banyak tekanan, yaitu yang pertama dia harus jadi seorang nabi. Dia datang kepada Ahab. Dia panggil Raja Ahab. Hei Ahab, maksudnya Ahab saudara. Ahab, kasih tahu ya. Kalau sejak aku ngomong gini, sejak hari ini,
Kalau aku nggak bilang, hujan nggak turun di Israel. Wah, nabi yang hebat. Dia berkata, kalau nggak aku yang bilang, nggak akan turun. Nabi hebat. Tapi di sisi yang lain, dia juga harus menjadi tentaranya Tuhan. Di mana dia menghadapi 450 nabi Baal. Dia harus bawa pedang, dia harus lawan, dia harus mengalahkan 450 nabi sesat. Dan bukan hanya itu, dia bukan hanya seorang nabi, dia bukan hanya menjadi seorang tentara yang mendapatkan banyak tekanan untuk dia bisa menang saat perang. Tapi dia juga punya tekanan, yaitu dia harus jadi manusia. Karena seringkali kita lupa bahwa mungkin kita boleh menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang businessman, ibu rumah tangga. Tapi kita gak boleh lupa bahwa kita juga masih manusia. Coba ngomong sama kanan kiri, saya juga manusia gitu. Saya juga mau sampaikan kepada jemaat, pendeta juga. Dan sayangnya adalah banyak orang kalah sama tekanan. Tapi doa saya setiap saudara hari ini yang datang, tidak ada yang kalah dengan tekanan. Tapi justru tekanan membawa berkat yang besar, berkat yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yes. Sayangnya Elia tidak mengolah tekanan dengan baik. Sayangnya Elia begitu tertekan dalam hidupnya sehingga dia berkata, lebih baik saya mati. Padahal dia seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Saya khawatir hari ini saudara sudah datang ke gereja, saya khawatir saudara sudah pelayanan, saya khawatir saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengolah tekanan dari hidup kita yang berat itu dengan baik, maka tekanan itu bukan malah menjadi berkat tapi mencelakakan. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama, tampilkan kembali judul dari khotbah saya. Yaitu tekanan yang membawa, sama-sama katakan apa? Saya berdoa tahun ini saudara semua mengalami terobosan dalam hidup saudara. Baik dalam pekerjaan, usaha, keluarga saudara. Dan kita mau belajar dari kisah Elia. Ya, kenapa Elia bisa merasa tertekan? Kita mau belajar dulu. Kita mau bedah dulu saudara. Kenapa seorang nabi yang hebat, dia bisa merasa begitu tertekan? Logikanya gini. Kalau nabi aja bisa ngerasa tertekan, apalagi kita. Dan kita mau belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Coba kita buka yang pertama. 1 Raja-Raja 19, ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-10. Nah, ya. Ini saya nggak tahu kenapa hari ini muka saya glowing banget ya saudara ya. Hari ini sepertinya ada cahaya surga yang ada di muka saya. Mungkin bisa diturunin sedikit cahayanya. Karena kalau enggak dipikir saya ini malaikat dari surga saudara ya. Wow, saya lihat dari tadi salah fokus saya. Seputih itu kah saya gitu kan. Ayo coba 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Karena tadi pagi istri saya lihat muka saya ada satu jerawat saudara. Jadi istri saya bilang, kok harus pakai foundation. Coba, hah? Apa tuh foundation? Iya, supaya nutupin. Karena itu saya jadi khawatir. Saya takut hari ini ada yang lihat, Pastor Michael habis ini jadi gay. Jangan saudara, jangan. Jadi saya nggak mau terlalu glowing. Nah ini udah tepat. Nah ini kelihatan laki saudara ya. Ayo, just a joke ya. Ayat 1 Raja-Raja 19, ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka apa saudara? Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa saudara? What are you doing here, Elijah? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dikatakan ayat 10 sama-sama. Jawabnya apa saudara? Aku udah kerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan apa? Pedang. Hanya sama-sama katakan, aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut. Kenapa Elia seorang yang diurapi, seorang yang hebat, dia bisa kalah dengan tekanan gitu. Catat yang pertama, ini yang menyebabkan banyak dari kita akhirnya kalah dengan tekanan. Yaitu yang pertama, karena dia merasa sendirian. Ulangi sama-sama dengan saya, dia merasa apa saudara? Coba lihat ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan,
Jawab Elia, aku bekerja bagi Tuhan, aku udah pelayanan, aku udah ke gereja, aku udah ikut doa malam, aku udah ikut sela, aku ikut doa fajar gitu. Allah semesta alam, karena aku orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Perhatikan kalimat terakhir, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang pertama, kenapa Elia begitu tertekan hidupnya? Kenapa banyak dari kita pada akhirnya hidup dengan begitu banyak tekanan? Karena yang pertama, karena dia merasa sendirian. Dia merasa bahwa gak ada yang sama dengan aku, cuma aku gitu. It's just me. It's only me. Hanya aku sendirian yang menghadapi semua ini. Kenapa banyak dari kita merasa begitu tertekan dalam kehidupan kita? Karena kita merasa bahwa gak ada yang bersama dengan kita, gak ada yang di pihak kita. Dan ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Saya mau beritahu kepada jemaat yang saya gembalakan di tempat ini, bahwa merasa sendirian itu tempat yang paling berbahaya. Tempat paling apa saudara? Tulis di live chat, bahaya, bahaya. Coba ngomong sama kanan kiri, bahaya, bahaya sendirian itu. Orang yang merasa dirinya sendirian itu berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena tempat di mana saudara merasa sendiri adalah tempat di mana setan paling bisa mengintimidasi kita. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pernah datang ke satu tempat namanya Gerasa. Ada seseorang yang kerasukan setan. Orang yang dirasuk sama setan punya satu ciri khas, yaitu suka menyendiri. Dikatakan setan ini membawa dia sendiri. Setiap kali ada orang mendekat, dia selalu menjauh. Kenapa? Karena setan tahu cara paling gampang ngancurin hidup saudara. Cara paling gampang untuk membuat rumah tangga saudara hancur. Membuat saudara udah gak lagi punya semangat hidup adalah saat saudara sendiri. Kenapa? Karena saat kita sendirian, setan bisa kirim pesan-pesan di pikiran kita. Hei, lihat. Gak ada yang dukung kamu. Lihat, gak ada yang sayang sama kamu. Lihat, apa yang kamu kerjakan sia-sia. Dan inilah bahayanya kesendirian. Karena kalau kita sendirian, itu setan paling gampang menyerang kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi kemarin, kita udah lewat ya, puji Tuhan udah endemi, amin. Amin, udah endemi. Di tengah pandemi kemarin saya ingat, kalau saya ingat-ingat ya, kemarin ini udah bulan Mei. Terus saya ingat 2020 gitu. Itu waktu saya khotbah di tempat ini, saya tuh sendirian. Gak ada orang sama sekali, kursi semua gak ada. Awal-awalnya saya khotbah, itu saya merasa sangat tertekan. Kenapa? Karena saya udah ngomong, saudara-saudara, amin. Gak ada yang amin. Mirip seperti jemaat penuh juga kadang-kadang gitu. Wah, saudara cuma ada yang jawab. Tapi dulu lebih parah, sekarang masih lumayan. Ada beberapa yang ngomong amin gitu, saudara, amin. Terpaksa sekali, saudara. Amin, amin, amin. Aduh, dari tadi. Waktu saudara di awal-awal saya, ini banyak jemaat gak tahu ya, karena waktu itu jemaat semua di rumah. Saya khotbah, kursi kosong, aduh. Dan saat saya khotbah di depan kursi kosong, waduh saudara, saya itu pikiran saya kemana-mana gitu. Aduh, jemaat di rumah. Dan akhirnya saya menemukan satu solusi. Saya gimana gak ngerasa sendirian. Akhirnya solusi paling gampang adalah saya panggil istri saya tercinta, namanya Selin Monica Gani. Ya, silakan di stalking Instagramnya ya. Saya suruh dia, sayang, manggilnya gitu loh. Pak, sayang, jangan. Nah, sayang, Me gitu kan, manggilnya kan sweet Me gitu kan. Tolong duduk depan. Loh, kayak apa? Duduk depan. Loh, tapi kayak apa? Duduk depan. Saudara, awal-awal pandemi,
live streaming, itu semua live. 5 kali saya khotbah-khotbah beda. Itu live. Dan ada satu orang yang selalu dengerin khotbah saya di depan. Istri saya. Kasih saya semangat. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu buat istri saya? Nah, jujur saudara, sampai saya itu kadang-kadang kasihan sama dia. Karena dia tahu guyonannya, dan dia harus tertawa di setiap guyonan yang sama. Dia harus amin saat dia udah tahu saya mau ngomong apa. Tapi di situ, di saat saya merasa bahwa ada yang sama-sama dengan saya. Meskipun itu hanya satu orang, tekanan itu hilang. Saya gak ngerasa stres lagi. Karena itu, kenapa Elia seorang yang hebat, seorang yang kuat, baru ngalahin 450 Nabi Baal. Aduh, satu lawan 4 aja susah. 1 lawan 5 susah, 1 lawan 450. Tapi Elia lakukan itu. Tapi setelah semua itu, dia ngerasa sendiri. Gak ada yang sama-sama dengan saya, gak ada yang dukung saya. Artinya apa? Dia ngerasa sendiri. Ada banyak orang di tengah keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, punya orang tua. Tetap ngerasa sendirian. Kenapa orang bisa ngerasa sendirian? Karena dia merasa bahwa tidak ada yang mengerti tekanan yang dia hadapi. Para suami-suami merasa istri saya gak ngerti tekanan saya di pekerjaan saya. Saya udah ngelakuin semuanya. Saya udah banting tulang, muter otak. Hati-hati stroke. Tapi banyak bapak-bapak merasa gak ada yang ngerti saya, istri saya cuma kerjaannya nuntut. Anak-anak juga bilang gitu, nilainya jelek. Dia bilang orang tua saya gak mengerti saya. Saya udah belajar gitu, saya udah kerja keras tapi gak bisa. Orang tua juga kadang-kadang kelewatan. Nilainya 4 selalu dibilang, kamu nih bodoh sekali. Nilainya 45, kamu nih bodoh atau mau merdeka gitu kan 45 saudara ya kan. Tapi sampai akhirnya ada anak-anak gitu ya, pernah cerita, saya pernah lihat gitu ya. Anak-anak itu dibilang bodoh terus. Kamu nih anaknya siapa sih bodoh? Ada yang bilang anaknya mama. Tapi kadang anak-anak merasa sendirian di rumah. Kenapa? Karena merasa bahwa orang tuanya gak pernah ngerti yang dia hadapi gitu. Dia merasa orang tuanya gak mengerti dia. Para istri-istri merasa suaminya gak mengerti. Suami kerjaannya maunya cuma dilayani. Tapi dia gak tahu beban berat yang saya punya di rumah. Harus besarin anak, harus siapin semua. Nobody understands me, gak ada yang ngerti saya, gak ada yang di pihak saya. Saya ngadepin hidup ini sendirian. Itu yang membuat banyak orang kalah dengan tekanan. Dan saya mau kasih tahu itu strateginya iblis. Iblis hari ini gak perlu menakuti kita dengan suster ngesot. Kenapa? Karena suster ngesot muncul, kita beli tiket nonton. Jadi hari ini setan udah kehabisan cara. Manusia ini gila ya. Ada film setan, bayar 50.000. Kalau premier 120.000. Kalau weekend 150.000 di Pakuwon Mall. Dibayar untuk nonton setan. Jadi hari ini strategi iblis ganti gitu. Marketingnya udah lain. Marketingnya gak perlu lewat itu. Tapi marketingnya, caranya, strategi bisnisnya iblis adalah, nih, bapak-bapak merasa sendirian. Apa yang terjadi? Stres, tekanan. Lebih baik aku mati aja. Kenapa sendiri? Setan akan selalu membuat kita berpikir gak ada yang ngerti tekanan yang saudara hadapi. Setan akan membuat saya berpikir gak ada satupun yang mendukung saya. Dan inilah penyebab banyak orang kalah dengan tekanan. Rasa sendiri. Karena itu, pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, firman Tuhan berkata namanya disebut Immanuel. Kenapa? Karena Tuhan tahu seringkali kita merasa sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa seringkali, Pak, Bu, Saudara, kau sering merasa engkau sendiri menghadapi semua ini. Gak ada yang ngerti sakit saya. Gak ada yang ngerti kalau saya ini kesakitan.
Gak ada yang ngerti kalau saya ini lagi di bawah tekanan di pekerjaan saya. Kenapa dia disebut Immanuel untuk mengingatkan kita? Kenapa kita menyebut dia Immanuel untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian lagi. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan yang gak pernah meninggal. Dan bukan hanya itu, pada saat dia lahir dia disebut dan pada saat dia mati di atas kayu salib, kita semua tahu ada 7 perkataan yang Yesus katakan. Salah satunya adalah Eloi. Eloi. Apa? Kenapa kau meninggalkan aku? Karena di atas salib Yesus pun merasa sendiri. Kenapa kau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya kesendirian pun ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak lagi harus merasa sendirian. Kenapa? Karena lewat karya Yesus kita selalu disertai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Karena itu jangan pernah merasa kita sendiri. Boleh setan mengintimidasi saudara dengan cara apapun. Ingat, dia Immanuel. Coba senggol kanan kiri katakan, dia Immanuel. Ingat Pak, Bu, saya catat, kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Sama-sama katakan apa? Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Kita selalu bisa datang kepada dia. Saat engkau merasa sendiri, saat saudara merasa, aduh, gak ada yang ngerti. Tuhan selalu mengerti. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, kita tahu sekarang dia imam besar kita. Yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara percaya itu? Semua yang saudara rasakan. Saudara gak pernah sendirian merasakan itu. Ada yang merasa kecewa hari ini. Tuhan Yesus juga pernah kecewa. Ada yang punya sakit hari ini. Tuhan juga pernah ngerasa sakit yang saudara gak pernah bisa bayangin. Kenapa dia harus melewati semua itu? Untuk ngingetin kita. Saudara ini gak pernah sendirian menghadapi semua itu. Sebab Tuhan yang bersama di dalam kita. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Tuhan yang sama pernah merasakan itu 2000 tahun yang lalu. Dan engkau gak pernah sendirian lagi. Sama-sama tepuk dada saudara katakan, aku tidak pernah sendirian lagi. Dan yang kedua, kenapa Elia begitu tertekan? Kenapa banyak dari kita begitu tertekan? Karena baca lagi ayat yang ke-10. Dikatakan jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, kenapa Elia merasa begitu tertekan? Karena yang kedua, dia takut gagal. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Dia takut apa saudara? Dia takut gagal. Kenapa? Dia berkata di ayat 10, tampilin lagi ayat ini ke-10. Di rumah jangan lupa tulis di live chat, dia takut gagal. Ya kan? Elia udah bilang, aku udah memutuskan, aku udah ngelakuin semua ini. Buat apa? Supaya orang Israel bertobat. Aku udah bunuh 450 Nabi Baal. Untuk apa? Supaya orang Israel bertobat. Tetapi di ayat 10 dia berkata, aku udah ngelakuin semua itu. Aku udah kerja buat Tuhan. Aku udah memilih untuk melakukan semua ini. Tapi mereka tetap ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, dia takut gagal. Karena dia merasa bahwa dia udah ngelakuin yang terbaik. Dia udah bunuh 450 Nabi Baal. Tetapi tetap aja orang Israel gak bertobat. Malah Isabel berkata, kalau besok kamu gak mati, aku yang mati. Wih. Ada yang takut gagal di sini? Di sini kita membaca bahwa dia jelasin sama Tuhan. Tampilin lagi ayat 10. Dia jelasin keputusannya. Tuhan, aku ini udah memilih, aku ini udah memutuskan untuk bekerja buat Tuhan. Aku udah memilih Tuhan. Aku udah bekerja keras buat engkau. Dengan harapan bahwa apa yang dia kerjakan mendatangkan hasil gitu. Tapi hasilnya justru semakin dia bekerja buat Tuhan, semakin banyak yang mau membunuh dia. Saya catat kenapa dia merasa tertekan, karena dia takut kalau dia salah mengambil keputusan. Elia tertekan karena dia pikir, bener gak sih ini?
Dia bilang lebih baik aku mati. Kenapa? Karena dia udah kerja semuanya gitu. Dia udah kerja keras buat Tuhan, tetapi tetap sepertinya gak ada hasilnya. Dia takut gagal, dia takut keputusanku salah gak ya ini? Jujur, saudara, membuat keputusan itu hal yang sulit. Setuju dengan saya? Gak usah keputusan besar, keputusan kecil pun sulit. Keputusan paling sederhana. Istri saya sering bertanya kepada saya salah satu pertanyaan yang paling sulit dalam kehidupan saya. Yaitu mau makan di mana? Nanti habis ini saudara pulang disenggol istri. Kok, sayang, kak, mas, mau makan mana? Jawaban saudara apa? Oh, sama juga berarti saudara sama saya. Nah, kadang-kadang wanita itu repot. Mau makan mana? Terserah. Ya wis, makan sushi teh. Gak mau. Lu katanya terserah. Iya, tapi kalau itu gak mau. Lu. Tapi untuk kita buat keputusan makan aja bingung kan? Muter lantai habis ini turun ke lantai 2M. Ada sushi teh, gyukaku, ada imperial. Wih, saya nyebutin semua saudara ya. Turun lantai 2. Wih, gak ada PTC gitu. Rame, gak jadi ke bawah. Akhirnya gak makan. Saya pernah gitu. Muter gitu. Mau makan apa? Mau makan apa? Akhirnya gak jadi. Udah deket rumah, ya udah di rumah aja. Akhirnya makannya apa? Indomie. Indominya pun juga harus membuat keputusan. Mau goreng atau kuah? Kuah. Loh, kuah ada soto, ada kari gitu. Ada tom yum. Waduh, gak jadi. Goreng. Oh, goreng juga ada pilihan. Ada geprek, ada yang spesial, ada yang pedas gitu. Itu hal sederhana. Tapi kalau saya mau bicara tentang keputusan, yang saya maksud adalah keputusan besar dalam hidup saudara. Keputusan saudara untuk menikah, keputusan saudara untuk memulai bisnis itu. Dan jujur saudara, membuat keputusan itu sulit ya. Saudara memutuskan apakah saya harus pindah pekerjaan ini atau ini. Saya harus memutuskan apakah saya mau ini atau ini. Itu hal yang paling sulit. Kenapa keputusan itu sulit? Karena kita takut gagal. Iya gak? Kita selalu berpikir gimana ya kalau aku membuat keputusan ini terus misalnya salah gimana? Iya gak? Iya gak? Iya gak? Waktu dulu saya ditawarin kontrak di tempat ini, saya juga bingung gitu. Karena kenapa? Saya takut saya udah kontrak gak ada yang datang. Ada yang bilang, saya waktu ninggalin dokter, saya jadi pendeta gitu. Saya takut. Kenapa? Karena saya takut jadi pendeta gak laku. Ya gak sih? Atau cuma saya yang merasakan gini? Saudara juga kan? Kita takut gitu. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada jemaat hari ini, kalau saudara merasa tertekan karena saudara takut gagal. Karena saudara takut membuat keputusan, saudara takut keputusan saudara gagal, artinya saudara adalah orang yang sangat sombong. Pak, kok bisa gitu? Kenapa orang yang takut salah mengambil keputusan adalah orang yang sombong? Karena dia merasa keputusannya itu begitu punya kuasa untuk mengatur hidupnya, menentukan hidupnya. Padahal jujur kalau kita mau ngomong, yang menentukan hidup kita keputusan atau Tuhan? Jadi kalau saudara takut gagal gitu, ingat baik-baik artinya saudara sedang mengecilkan Tuhan dan membesarkan keputusan saudara. Ingat baik-baik, saya catat. Keputusan saudara hari ini tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara pikir kalau hari ini saudara buat keputusan, lalu Tuhan di atas surga itu gitu. Aduh, mateng kon. Mungkin Tuhan orang Jawa gitu ya. Waduh, mateng arek iki rek. Saya pikir Tuhan gitu. Saudara pikir Tuhan kebingungan dan kewalahan saat saudara salah membuat keputusan? Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia gak pernah dibatasi dengan keputusan kita. Dia gak pernah dibatasi, oh orang ini salah keputusan, ya udah. Kalau Tuhan dibatasi dengan keputusan kita, dia bukan Tuhan. Kalau dia bisa dibatasi dengan keputusan kita, Tuhan kalah sama Google Map. Kenapa? Karena Google Map meskipun saudara salah ambil jalan, dia tetap punya jalan untuk menuntun saudara ke destinasinya. Setuju dengan saya? Ya, hari ini kalau kita takut gagal dan kita gak bisa mencapai yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita takut keputusan kita akan membuat kita hancur dan itu membuat kita tertekan, sombong gitu.
Kita harus ingat, yang menentukan hidup kita bukan keputusan, bukan kekuatan saya, tetapi yang menentukan hidup kita adalah Tuhan di dalam saya, yang menanggung semuanya, yang berperang buat saya. Karena itu hari ini kalau saudara merasa tertekan, entah karena saudara merasa bahwa saudara gak ada yang ngerti, entah karena saudara takut saudara gagal, saudara takut mengambil keputusan, dengar saya baik-baik. Saudara gak pernah sendirian. Saya perlu sampaikan itu karena Tuhan taruh dalam hati saya, ada saudara yang datang, saudara ngerasa seperti itu. Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang-orang yang gagal, salah ini. Percayalah, Tuhan punya 1001 cara untuk tolong saudara dan saya. Karena itu hari ini saya mau mengajar kepada saudara, terakhir sebagai penutup. Bagaimana kita bisa mengolah tekanan dengan baik. Karena hasil dari tekanan cuma 2, berapa? Lebih baik atau lebih buruk? Ulangin, lebih baik atau? Keputusannya di tangan saudara. Tekanan dalam hidup saudara hanya bisa menghasilkan 2, baik atau? Hari ini doa saya, tekanan dalam hidup saudara justru membawa kebaikan dalam hidup kita. Caranya gimana? 1 poin aja. 1 poin aja. Untuk saudara bisa lakukan di minggu ini. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengolah tekanan itu dengan baik. Itu yang pertama adalah kita harus memilih perspektif yang benar. Ulangi sama-sama dengan saya, memilih apa? Sebenarnya ini cuma tentang perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara kita pandang sesuatu. Ulangi, cara kita apa? Cara kita lihat sesuatu itu perspektif. Nah, kalau perspektif kita salah, lihat. Perspektif saya terhadap saudara di atas, di bawahnya mimbar, sama cara saudara lihat saya lihat saudara itu beda banget. Setuju? Saya lihat saudara, itu perspektifnya agak berbeda. Ada orang itu dengerin firman. Saya itu pernah soalnya. Satu ibadah itu, ada satu orang duduk depan. Gitu. Duduk depan. Ngelihatnya itu gak bisa biasa gitu. Ngelihatnya gitu. Bayangin duduk di depan seperti ibu ini. Lihatin saya kayak gitu. Jadi saya khotbahnya ke arah sini terus. Jadi kalau saudara lihat saya ke arah sini, berarti di sana ada seseorang yang, you know what I mean, right? Dia lihat gitu. Lihatin saya. Saya sampai agak insecure gitu. Ini apa ding? Saya bilang, aduh khotbah saya gak enak ini. Dia kecewa, sampai dia bingung saya ngomong apa. Terus turun, dia datang salamin saya. Pastor, khotbahnya luar biasa. Kalau khotbahnya luar biasa gini. Jangan gini. Nah, tapi itu bicara tentang saya tuh kadang-kadang bisa salah paham dengan saudara hanya karena perspektif. Saya lihat misalnya, tadi di sini ada yang megang handphone gitu. Mata saya ini kayak mata elang sudah. Saya tuh bisa lihat. Aduh, tapi perspektifnya bisa beda gitu. Perspektif saya mungkin saya lihat seseorang main handphone gini karena mungkin dia buka Instagram. Tapi mungkin ada yang duduk di situ lagi catat khotbah. Tapi semuanya bicara tentang apa? Saya bisa ngatur perspektif kameranya dengan baik. Perspektif kamera ini saya bisa atur perspektifnya untuk membuat saya kelihatan kurus. Sampai waktu saya ke Amerika ada yang bilang, Pastor memang benar kameranya bagus buat Pastor lihat kurus. Ih berarti saya gendut dong. Tapi perspektif itu segalanya. Supaya kita gak salah paham. Perspektif saya terhadap jemaat online. Dan saudara lihat saya beda. Kenapa? Karena saya hanya bisa lihat live chat saudara. Nama ini, nama ini. Tapi saudara bisa lihat saya dengan jelas. Perspektif itu penting. Sama-sama katakan perspektif itu penting. Kalau kita salah perspektif, kita pasti salah paham sama Tuhan. Karena perspektif,
Kalau perspektif kita bilang gini, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan tekanan? Pasti salah paham. Tapi gimana caranya? Secara cepat, pemain musik silakan naik. Pemain musik silakan naik. Bagaimana kita bisa punya perspektif yang benar, yaitu kita harus pakai kacamatanya Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Pakai apa saudara? Buka ayat terakhir, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Di sini kita bisa lihat perspektif Tuhan dalam kehidupan kita. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa saudara? Kebaikan. Dengan maksud melakukan yang seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu hidup, satu bangsa. Yusuf merasa tertekan. Tetapi dia nggak salah paham dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya dia punya perspektif yang benar. Dia tidak hanya lihat yang buruk, tapi dia lihat bahwa manusia memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan saya. Yang setuju katakan amin. Apa kacamatanya Tuhan? Kacamatanya Tuhan adalah baik apapun boleh terjadi dalam hidup kita, pasti mendatangkan kebaikan. Ngomong sama kanan kiri, pasti datangin kebaikan. Karena itu pastikan, Pak, Bu, jangan fokus sama yang buruk. Ulangin sama-sama dengan saya, jangan fokus. Setiap situasi, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang tua, menjadi seorang businessman, menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya ada baik dan buruknya. Setuju dengan saya? Semua ada baik dan buruknya. Tapi kenapa kita selalu fokus dengan yang negatif? Itu pertanyaannya. Kenapa kita selalu fokus sama kekurangan kita dan lupa bersyukur buat kelebihan kita? Kita baca ayat yang benar-benar terakhir sambil bagian berdiri. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Perspektifnya Elia salah. Tadi dia bilang, kita udah baca sama-sama, dia bilang, aku sendirian, hanya aku sendirian. Tapi coba lihat ayat 18. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan berapa? Gak taunya saat Elia melihat saya sendirian, Tuhan sudah menyiapkan berapa ribu? Pakai kacamatanya Tuhan dong Pak. Jangan kita lihat, saya sendiri gak ada yang ngerti. Percayalah hari ini perspektifnya Tuhan adalah Tuhan sudah menyediakan tentara surga untuk berperang buat saudara. Dan dia berkata, kamu akan diam saja dan aku yang berperang. Jangan fokus. Jangan perspektif kita selalu yang buruk, selalu kita nggak bisa, selalu kita gagal, masa depan terlalu berat. Jangan fokus saya sendirian, padahal ada 7.000. Jangan fokus sama persoalan sampai kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Jangan fokus dengan yang tidak ada. Fokus dengan apa yang ada, apa yang sudah ada dalam hidup saudara. Saudara masih punya tangan? Pakai itu. Karena kekurangan tangan kita gak pernah batasin Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Pasti punya mulut, pakai itu. Pasti punya kaki, pakai itu. Jangan bilang, aku gak bisa, aku gak bisa. No. Perspektif yang benar dari Tuhan adalah apa yang saudara butuhkan. Semua sudah disediakan sama Tuhan. Kenapa? Dia Jehovah Jireh yang menyediakan. There we go. Semua hanya tentang perspektif. Sama-sama katakan perspektif. Kalau kita lihat dalam segala situasi pasti ada yang buruk. Tapi kalau kita lihat Tuhan di dalamnya pasti dahsyat. Kita lihat ada badai. Kalau kita lihat badainya, kalau murid-murid lihat badainya, pasti mereka mau mati. Tapi di saat di tengah badai ada seorang murid berkata, itu ada Tuhan Yesus. Saat ada Yesus di tengah badai, kita pasti tenang. Jangan sampai karena perspektif yang salah, kita berkata, Tuhan lebih baik aku mati. Tetapi hari ini, saya berdoa ada semangat yang baru di dalam diri saudara. Saya berdoa hari ini ada kekuatan yang baru, ada damai yang baru. Kenapa? Kita lihat dari perspektif Tuhan. Jireh. Ingat kata buat tahun ini. Sama-sama katakan apa? Jireh. Tuhan yang menyediakan. Elia perlu diingatkan lagi. Di saat dia kecapean, dia berada di tepi sungai, Tuhan kirim burung gagak untuk kirim makanan.
Di saat dia sedang ketakutan, dia sedang tertidur. Pada saat dia bilang, aku udah mau mati, tiba-tiba Tuhan kirim roti di sekitarnya. Jangan terlalu fokus dengan diri saudara, saya gak bisa, saya bodoh, saya ini. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada diri kita, sampai kita gak bisa lihat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jangan lupa saudara masih punya istri yang bisa menopang saudara. Jangan lupa saudara masih punya suami yang bisa saudara harapkan. Jangan lupa saudara bisa punya anak yang saudara bisa didik menjadi orang hebat. Jangan lupa yang muda-muda, kau masih punya orang tua, kau masih punya Tuhan. Dan kalau saya masih punya Tuhan, saya percaya saya akan melakukan perkara yang dahsyat. Saya mau berdoa buat saudara, pejamkan mata saudara. Tuhan Yesus, hari ini mungkin ada jemaatmu yang merasa tertekan. Mungkin ada jemaatmu yang merasa capek dengan hidupnya. Tuhan, aku udah capek, aku merasa gak ada yang ngerti. Hari ini hamba-Mu berdoa, ada perspektif yang baru. Bahwa apa yang saya butuhkan sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Saya tahu saya tidak berjalan sendiri karena ada Immanuel yang menyertai saya. Hamba-Mu percaya firman ini, pesan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berbicara terus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk.